Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, saya telah merilis sebuah e-book, sebuah buku digital yang membahas dan yang membantu bagaimana Anda, teman-teman semua, bisa mengubah kisah hidup Anda, pengalaman yang Anda miliki menjadi sebuah buku dalam bentuk memoir ataupun autobiografi atau novel. Nah, bagaimana caranya? Saya memecah beberapa ide-ide di dalam penulisan itu, strategi-strategi, teknik-teknik dalam e-book itu menjadi beberapa video, termasuk video yang pertama ini. Jadi, sebelumnya ada beberapa video dasar mengenai bagaimana membuat sebuah kenangan pribadi atau kisah hidup yang Anda miliki menjadi sebuah buku memoir ataupun autobiografi. Nah, ada beberapa video yang merupakan langkah teknisnya secara langsung, termasuk video ini. Ini kita sebut atau saya sebut dengan istilah brainstorming ataupun percikan ide. Nah, bagaimana dengan brainstorming? Apa saja yang harus Anda lakukan dalam proses brainstorming ini? Apa pula yang harus Anda persiapkan? Bagaimana melakukannya? Bagaimana sebuah ide-ide yang dapat membangkitkan ide kenangan-kenangan yang mampu menjadi generator untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan lancarnya Anda dalam menulis nantinya. Saya akan mengajak Anda untuk membahasnya dalam video berikut ini. Langkah pertama yang bisa kita lakukan ketika kita membuat sebuah biografi, autobiografi ataupun memoir adalah dengan melakukan brainstorming. Nah, brainstorming sendiri adalah sebuah cara untuk mendapatkan percikan-percikan ide tentang apa yang akan kita tulis. Dalam proses ini nanti brainstorming akan saya ajak Anda untuk melakukannya dengan memilih berbagai kenangan-kenangan yang paling berpengaruh dalam hidup Anda. Nah, Anda dapat melakukan brainstorming dengan cara misalnya Anda dapat pergi ke satu tempat yang sepi, yang sunyi, kemudian menyiapkan sebuah pulpen, sebuah kertas untuk kemudian menuliskan apa saja yang terbersit di dalam pikiran Anda ketika Anda menelusuri kembali kenangan-kenangan atau kebersamaan atau momen-momen hidup yang pernah Anda lalui. Ini adalah kira-kira gambaran mengenai brainstorming. Nah, apa saja yang harus kita lakukan pada saat brainstorming untuk menulis kisah hidup dalam bentuk memoir atau autobiografi? Saya akan mencoba mengajak teman-teman semua untuk membahasnya secara lebih komplit dalam video berikut ini nanti. Jadi brainstorming secara mudah dapat kita pahami sebagai sebuah cara memercikan ide untuk menjelajah ke masa lalu, menjelajah ke masa-masa yang sudah Anda alami sebelumnya, kemudian mencatat berbagai hal yang penting yang memasuk ke dalam benak Anda ketika Anda melakukan perjalanan lintas waktu itu kembali. Nah, apapun yang terbersit di dalam pikiran Anda dalam proses brainstorming, Anda dapat mencatatnya. Secara mudah, brainstorming adalah momen mencari percikan ide dan gagasan dalam pikiran Anda. Dalam konteks menulis buku pengalaman pribadi atau buku kisah hidup, maka brainstorming adalah proses memercikkan ide yang muncul secara spontan dalam ingatan Anda terkait perjalanan hidup dan pengalaman yang sudah Anda alami. Nah, dengan cara ini teman-teman semua, Anda diajak, akan saya ajak dalam video ini untuk
mendapatkan apa saja yang kira-kira terbersit di dalam pikiran Anda, terbersit di dalam benak Anda ketika mengingat kembali perjalanan hidup yang pernah Anda alami. Anda yang mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian menakutkan, tentu saja ketika mengingat perjalanan hidup yang sudah Anda alami akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menakutkan itu yang muncul kembali dalam benak Anda. Ataupun misalnya Anda yang pernah mengalami kegagalan, mengalami kesedihan, mengalami kesengsaraan dan lain sebagainya, Anda tentunya ketika melakukan brainstorming ini, pengalaman-pengalaman tentang kepedihan, kesengsaraan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu yang muncul di dalam pikiran Anda dapat mencatatnya di dalam proses brainstorming ini nanti. Dalam proses brainstorming ini hanya membutuhkan dua hal, yakni alat tulis dalam bentuk kertas dan juga pulpen. Itu sudah lebih dari cukup. Dan satu lagi yang mendukung proses suksesnya proses brainstorming ini adalah tempat yang tenang. Jadi Anda cari sebuah tempat yang tenang yang memungkinkan Anda untuk berpikir dengan jernih dan mampu menjelajah, bertualang lagi ke masa lalu Anda tanpa Anda gangguan lingkungan sekitar. Itu adalah tiga hal yang menjadi kunci keberhasilan dalam proses brainstorming. Bagaimana cara melakukan brainstorming untuk menulis kisah hidup atau pengalaman pribadi Anda menjadi sebuah buku dalam bentuk novel, cerpen, artikel, ataupun autobiografi? Saya akan memberikan beberapa instruksi yang sangat mudah untuk Anda ikuti. Instruksi yang pertama adalah dengan mengambil selembar kertas dan sebuah pulpen ataupun pensil atau pena. Nah, setelah Anda mengambil sebuah kertas, selembar kertas, dan alat tulisnya, sekarang saya mengajak Anda untuk mencari tempat yang tenang di rumah Anda. Cari tempat yang benar-benar tenang di rumah Anda atau di sekitar Anda atau dimanapun Anda berada saat ini. Kemudian duduk dan berpikirlah sejenak. Kemudian Anda flashback ke masa lalu yang telah Anda lewati. Nah, jika Anda bisa melakukan hal ini di meja kerja, di kamar, di taman, atau bahkan di dapur sambil memasak, itu sama sekali tidak masalah. Jadi dalam instruksi yang sangat sederhana ini, Anda tinggal mengambil selembar kertas, itu bisa berbentuk buku tulis, bisa berbentuk kertas polos, itu dan sebuah alat tulis, bisa itu pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Setelah itu Anda mencari tempat yang nyaman, yang benar-benar bisa membuat Anda berpikir tenang untuk kembali ke masa lalu. Kemudian tuliskan apapun yang terbersit di dalam benak Anda nantinya, tuliskan di atas kertas tersebut. Beberapa pertanyaan yang saya susun ada 15 butir pertanyaan yang harapannya dapat dengan mudah menjadi generator untuk memicu perasaan dalam hati Anda ketika menjelajah ke masa lalu. Pertanyaan-pertanyaan ini saya susun sedemikian rupa supaya timbul rasa emosional di dalam hati Anda untuk kemudian dapat mengingatnya dengan baik. Apa saja pertanyaannya? Berikut saya telah menyusunnya dalam daftar berikut. Kembali hidup Anda dari kecil hingga Anda besar sekarang, hingga di mana Anda berada saat ini. Kemudian temukan dalam perjalanan flashback melintasi dimensi waktu beberapa hal berikut ini. Jadi ketika Anda melakukan brainstorming, merenung kembali perjalanan hidup yang sudah Anda lewati, pikirkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, apa saja yang telah Anda alami? Kemudian, siapa saja yang telah Anda temui? Kemudian, seberapa menarik dan seberapa berarti masa kecil Anda? Apa yang terjadi pada saat itu? Lalu, bagaimana Anda menempuh pendidikan Anda? Kemudian, bagaimana kedekatan Anda dengan kedua orang tua Anda? Nah, ini adalah 5 pertanyaan pertama yang bisa Anda jawab
ketika Anda sulit menemukan apa yang harus Anda tulis di atas kertas tersebut. Jadi, apa saja yang telah Anda alami? Jika Anda mengalami kesedihan, kesengsaraan, pernikahan yang gagal, dan lain sebagainya, Anda bisa menuliskannya di dalam kertas itu. Siapa saja yang telah Anda temui, kekasih Anda, orang terbaik, guru Anda, dan lain sebagainya, Anda sebut namanya, Anda tulis namanya di atas kertas tersebut. Kemudian, seberapa menarik masa kecil Anda? Apakah Anda pernah terjatuh dari pohon jambu? Ataukah Anda mungkin pernah melakukan perjalanan yang mengubah pandangan Anda semasa kecil? Anda bisa menuliskan itu di dalam kertas yang menjadi bahan brainstorming kita. Kemudian, apa pengalaman pendidikan Anda masa kecil? Apakah Anda tinggal di kampung, sekolah di kampung? Kemudian Anda juga dapat bercerita bagaimana dekatnya Anda dengan orang tua Anda. Misalnya Anda diajak memancing setiap hari Minggu, Anda diajak berlibur ke pantai, Anda diajak mendaki gunung, sering bermain petak umpet di rumah, dan lain sebagainya. Tuliskan, sekali lagi karena ini brainstorming, tuliskan apapun yang terbersit di dalam benak Anda ketika menjelajahi masa lalu Anda kembali. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kesan paling kuat yang Anda ingat tentang sosok ayah atau ibu Anda. Anda misalnya ketika mengingat ayah, ia adalah sosok yang kuat, tidak pernah mengeluh, sangat loyal ketika dimintain uang cepat segala macam. Apa yang terbersit yang langsung Anda ingat ketika Anda mengingat ayah ataupun sosok ibu Anda? Kemudian, apa saja perjuangan yang telah Anda lakukan? Apakah Anda pernah gagal? Apakah Anda pernah berjalan jauh untuk mencapai sesuatu? Intinya adalah apa saja perjuangan yang telah Anda lakukan hingga sampai pada posisi sekarang ini. Kemudian, apa kesalahan terbesar yang pernah Anda lakukan? Apakah Anda pernah berbuat salah? Tentu saja semua manusia berbuat salah. Nah, di antara sekian banyak kesalahan itu, pikirkan kembali kesalahan terbesar mana yang pernah Anda lakukan. Ini membutuhkan sedikit kejujuran dan keberanian untuk menyampaikannya dalam tulisan. Tapi brainstorming ini nanti, ini bukanlah catatan final. Anda bisa melihatnya kembali, mengeditnya kembali, dan memilih mana yang benar-benar akan Anda masukkan dalam cerita Anda. Kemudian bagaimana Anda bisa mencapai posisi Anda sekarang? Apa yang telah Anda lewati? Misalnya saat ini Anda menjadi bos besar sebuah perusahaan ekspor-impor dengan uang omset hingga miliaran per bulannya. Apa yang Anda capai sekarang ini? Bagaimana bisa Anda mencapainya? Apa saja yang telah Anda lewati? Nah, itu kira-kira beberapa pertanyaan yang Anda bisa jawab. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami kegagalan? Anda bisa kemudian menuliskannya kembali. Lalu, apa pencapaian terbaik yang pernah Anda dapatkan? Ini kemudian dapat kembali kita ulang lagi. Apa saja yang sudah Anda dapatkan? Pencapaian terbaik, apakah Anda pernah menjadi juara karate dan lain sebagainya. Lalu apa pelajaran hidup paling penting yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang di sekeliling Anda? Lalu dan seterusnya. Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mampu menjadi semacam generator untuk membangkitkan ingatan-ingatan terpenting dalam momen hidup yang sudah Anda jalani. Anda tentu memiliki berbagai macam pertanyaan yang lain untuk dijawab, namun ini adalah generator yang mampu membuatnya menjadi lebih mudah. Jika Anda setelah selesai melakukan proses brainstorming adalah dengan mengistirahatkan pikiran Anda. Setelah Anda menjelajah ke masa lalu, ke masa kecil, ke kesuksesan perjuangan Anda dalam hidup yang telah Anda jalani, saya meminta Anda untuk istirahat sejenak. Lakukan apapun yang membuat Anda rileks. Anda bisa minum kopi, Anda bisa makan roti, Anda bisa menyeduh coklat dan lain sebagainya. Tapi lupakan sejenak yang sudah menjadi kertas yang kita tulis dalam proses brainstorming ini. Nanti di dalam video tutorial berikutnya, saya akan mengajak Anda bagaimana memperlakukan hasil brainstorming ini. Tapi setelah Anda mendapatkan ide-ide, percikan ide dalam proses brainstorming, tinggalkan dulu itu. Anda dapat melakukan hal-hal yang membuat Anda rileks. Apapun yang
Di dalam pikiran Anda, tuliskan saja di dalam proses brainstorming ini. Tidak masalah jika catatan di atas kertas Anda seperti kumpulan kalimat-kalimat yang acak, yang tidak beraturan. Hal yang paling penting adalah Anda menuliskan semua percikan ide yang terlintas di benak Anda saat proses brainstorming ini. Setelah Anda merasa cukup dan tidak ada lagi ide yang Anda harus tuliskan, tinggalkan sejenak kertas dan pena itu di atas meja kerja Anda. Pergilah ke dapur untuk menyeduh teh, membuat kopi atau berwudu, atau apapun yang membuat Anda bisa sedikit lebih rileks. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Video selanjutnya saya akan mengajak untuk memasuki langkah teknis yang kedua dalam proses brainstorm, dalam proses menulis kisah hidup menjadi sebuah buku, autobiografi, ataupun memoir. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berkarya, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.